Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Tikasari dari Manajemen Kelas D. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian tengah semester pengantar akuntansi saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Nomor 1, coba jelaskan bagaimana cara paling mudah versi saya sendiri dalam menentukan posisi debit atau kredit pada transaksi yang terjadi pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi posisi normal dari harta ini awalnya debit, terus beban debit, utang di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit. Nah, terus menurut saya cara menentukan posisinya setelah berubah itu untuk menentukan debit dan kreditnya, jika pada akun harta dan beban terjadi penambahan, maka akan diletakkan di sebelah debit, sedangkan jika harta dan beban berkurang, maka akan diletakkan di sebelah kredit. Kemudian jika pada akun utang, modal, dan pendapatan terjadi penambahan, maka akan diletakkan di sebelah kredit, sedangkan jika utang, modal, dan pendapatan berkurang, akan diletakkan di sebelah debit. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, yang soalnya akan saya bacakan dari layar. 1. Tanggal 1 Oktober 2020, Hartono menambah modal sebesar 2.000 ke kas bisnisnya. Jadi di sini kas Hartono bertambah, kita letakin di debit sebesar 2.000 dan modal bertambah, letak di kredit sebesar 2.000. 2. Tanggal 2 Oktober 2020 memperoleh pembayaran dari PT Amartaro atas jasa pembuatan software sebesar 5.000. Jadi di sini kasnya bertambah sebesar 5.000, kita letak di debit. Piutang usaha sebesar 5.000 kita letak di kredit karena berkurang. Karena orang lain yang bayar ke kita itu disebut piutang usaha. Jadi piutang usaha kita juga berkurang. 3. Tanggal 2 Oktober 2020, Hartono membayar kepada CV Datako untuk peliputan profil bisnis sebesar 300. Jadi kita tulis beban peliputan profil bisnis bertambah di debit 300 dan kasnya berkurang di kredit 300. 4. Tanggal 2 Oktober 2020, Hartono membeli paket kuota internet sebesar 70 untuk kantor, sekaligus membeli kebutuhan kantor lain-lain sebesar 30. Nah, jadi kita tulisnya beban-beban internet kantor bertambah di debit 70, beban lain-lain juga bertambah di debit 30. Nah, kasnya berkurang, kita letak di kredit sebesar 100. 5. Tanggal 2 Oktober 2020, Hartono membayar sewa kantor 1 bulan untuk Oktober sebesar 100. Jadi kita tulis beban sewa kantor bertambah di debit sebesar 100 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 100. 6. Tanggal 3 Oktober 2020, Hartono merekrut Sikandar sebagai marketing. Kesepakatan gaji 200.000 per bulan. Pembayaran setiap tanggal 15, 50% dan sisanya dibayar pada setiap akhir bulan. Nah, jadi di sini tidak terjadi pencatatan atau penjurnalan karena Hartono hanya melakukan kesepakatan, belum melakukan pembayaran. Jadi di tanggal 3 Oktober tersebut tidak ada transaksi apa-apa. 7. Tanggal 3 Oktober 2020, Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober sampai 30 September 2021 sebesar 1.200. Jadi Hartono membayar sewa kendaraan untuk 1 tahun. Kita tulis di sini sewa peralatan dibayar di muka karena kendaraan masuk peralatan. Bertambah di debit sebesar 1.200. Kemudian kasnya berkurang di kredit sebesar 1.200. 8. Tanggal 4 Oktober telah memperoleh pembayaran untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 sebesar 4.000. Jadi di sini Hartono sudah mendapatkan pendapatan padahal dia belum menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita tulis kasnya bertambah di debit sebesar 4.000 dan pendapatan diterima di muka bertambah di kredit sebesar 4.000.
9. Tanggal 6 Oktober 2020, Hartono membeli komputer sebesar 1.000 secara kredit. Nah, jadi di sini Hartono berhutang membeli peralatan secara kredit. Tulis peralatan kantor bertambah 1.000 di debit, utang usahanya juga bertambah 1.000 di kredit. 10. Tanggal 7 Oktober 2020, Hartono membayar biaya iklan di Facebook sebesar 100. Jadi pencatatannya, beban iklan bertambah di debit 100, kas berkurang di kredit 100. 11. Tanggal 8 Oktober 2020, Hartono membayar biaya iklan di Instagram sebesar 300. Kemudian pencatatannya, beban iklan di debit 300, kasnya berkurang di kredit 300. 12. Tanggal 9 Oktober 2020, Hartono sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web. Total harga jasa 10.000 yang dibayarkan 2 tahap, 8.000 dibayar pada saat itu juga dan sisanya bulan depan. Jadi di sini ada masuk piutang usaha yang harus diterima Hartono, yaitu sebesar 2.000 karena baru dibayar 8.000. Jadi di sini pencatatannya, kas bertambah 8.000 di debit, piutang usaha juga bertambah 2.000 di debit. Kemudian pendapatan jasa pembuatan web bertambah di kredit sebesar 10.000. 13. Tanggal 10 Oktober 2020, Hartono membayar kepada CV Datako secara tunai atas peliputan profil bisnisnya sebesar 200. Jadi kita tulis lagi, beban peliputan profil bisnis bertambah di debit sebesar 200 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 200. 14. Tanggal 11 Oktober 2020, Hartono menyetor uang 7.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software. Jadi di sini pencatatannya, kasnya bertambah sebesar 7.000, pendapatan jasa pembuatan software juga bertambah di kredit sebesar 7.000. 15. Tanggal 12 Oktober 2020, Hartono membayar sewa platform virtual sebesar 200. Jadi penulisannya, beban sewa platform virtual bertambah 200 di debit, kasnya berkurang 200 di kredit. 16. Tanggal 15 Oktober 2020, Hartono membayar gaji tim promosi yang direkrut pada tanggal 3. Kemudian gaji security kantor juga dibayar sebesar 50. Jadi pencatatannya, beban gaji 150 di debit, kasnya berkurang 150 di kredit. Ini beban gaji 150 karena gaji tim promosi yang sudah ditambah dengan gaji security. 17. Tanggal 16 Oktober 2020, Hartono kembali menerima pembayaran dari jasa pembuatan web sebesar 10.000. Jadi pencatatannya, kas Hartono bertambah 10.000 di debit, pendapatan jasa pembuatan web juga bertambah 10.000 di kredit. Kemudian 18. Tanggal 20 Oktober 2020, Hartono membayar hutang beli kertas yang dibuat pada bulan September sebesar 300. Jadi Hartono membayar utang usahanya berkurang sebesar 300 di debit, kasnya juga berkurang sebesar 300 di kredit. 19. Tanggal 23 Oktober, Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000. Proyek telah dibayar sebesar 3.000, namun sisanya dibayar bulan depan. Jadi pencatatannya, kas Hartono bertambah 3.000 di debit, terus juga piutang usahanya bertambah 2.000 di debit. Pendapatan jasa pembuatan web juga bertambah, diletakkan di kredit. 20. Tanggal 25 Oktober 2020, Hartono membayar pembelian kuota untuk kantor sebesar 200 dan membeli lain-lain sebesar 100. Jadi kita catat beban-beban internet kantor sebesar 200 bertambah di debit,
Beban lain-lain juga bertambah sebesar 100 di debit, kemudian kasnya berkurang 300 di kredit. 21 tanggal 28 Oktober 2020, Hartono membayar tagihan listrik, air, dan wifi sebesar 400. Jadi, beban listrik, air, internet bertambah, di debit 400, kasnya berkurang, di kredit 400. 22 tanggal 30 Oktober 2020, Hartono membayar gaji bulanan karyawan yang direkrut pada tanggal 3 dan gaji petugas security sebesar 50. Jadi seperti tadi, kita catat lagi beban gaji bertambah di debit 150, kasnya berkurang di kredit 150. 23 tanggal 30 Oktober 2020, Hartono menerima pembayaran sebesar 400 atas penyelesaian pembuatan software. Jadi pencatatannya, kas Hartono bertambah di debit sebesar 4.000 dan pendapatan jasa pembuatan software juga bertambah di kredit sebesar 4.000. 24 tanggal 30 Oktober 2020, Hartono membeli secara kredit perlengkapan kantor seperti tinta, kertas, dan materai sebesar 500. Jadi di sini Hartono membeli secara kredit berarti utang. Kita tulis di sini perlengkapan kantornya bertambah 500 di debit, kemudian utang usahanya juga bertambah 500 di kredit. 25 tanggal 31 Oktober 2020, Hartono ingin membeli mobil pribadi dan mengambil uang di rumahweb.com sebesar 1.500. Jadi di sini Hartono mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Itu bisa kita sebut sebagai prive. Nah, di sini prive-nya bertambah di debit 1.500, kemudian kasnya berkurang di kredit sebesar 1.500. Nah, dari 25 pencatatan jurnal umum, hasil akhirnya, saldo akhirnya 53.800 di debit dan 53.800 di kredit. Jadi balance. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku besarnya. Jadi di sini buku besar itu adalah pengelompokan akun-akun yang sejenis. Pertama, di kas. Di kas itu saldo pertamanya di debit 9.000. Ini didapat dari neraca saldo sebelumnya. Kemudian di buku besar, jika saldo di debit kemudian ketemu debit, maka ditambah. Jika saldo di debit kemudian bertemu dengan kredit, maka dikurang. Begitu pula sebaliknya, jika saldo di kredit bertemu debit dikurang, jika saldo di kredit bertemu kredit, maka ditambah. Jadi untuk kas tanggal 1 Oktober 2020, saldo awalnya 9.000 dari neraca saldo, ditambah dengan transaksi tanggal 1 berikutnya 2.000 di debit, jadi ditambah sama dengan saldonya 11.000. Begitu terus sampai ke transaksi di tanggal 31 Oktober itu di kredit hingga hasil akhirnya 46.700. Kemudian di tanggung usaha di tanggal 1 saldo awalnya di debit sebesar 6.000, kemudian saldo akhirnya 5.000 di debit. Perlengkapan saldo awal di debit sebesar 50 ya. Kemudian transaksi di tanggal 30 di debit juga, jadi ditambah saldo akhirnya 550. Kemudian sewa peralatan dibayar di muka. Sebelumnya di neraca saldo sebelumnya tidak ada. Kemudian terjadi di transaksi di tanggal 3
di debit, jadi saldo di debit 1.200. Kemudian peralatan kantor di neraca saldo sebelumnya juga tidak ada. Kemudian terjadi transaksi di tanggal 6 di debit sebesar 1.000, jadi saldo di debit 1.000. Akumulasi depresi peralatan kantor belum ada, jadi kita kosongkan. Utang usaha di neraca saldo sebelumnya dikredit sebesar 300, kemudian sampai ke transaksi terakhir dikredit juga, jadi hasil saldo akhirnya 1.500. Kemudian utang gaji tidak ada transaksi, jadi kita kosongkan. Pendapatan diterima di muka di neraca saldo sebelumnya belum ada transaksi, di tanggal 4 terjadi di kredit sebesar 4.000, kemudian di tanggal 31 Oktober di debit, jadi dikurang, saldo akhirnya 2.000. Beban yang masih harus dibayar di neraca saldo sebelumnya belum ada. Modal dari neraca saldo sebelumnya 14.820, kemudian saldo akhirnya 16.820. Price-nya di neraca saldo sebelumnya saldo di debit sebesar 300, kemudian saldo akhir sebesar 1.800 di debit. Pendapatan jasa pembuatan software, saldo awalnya 1.300 di kredit, kemudian saldo akhirnya 12.300 di kredit. Pendapatan jasa pembuatan web, saldo awalnya di kredit sebesar 4.000, kemudian saldo akhirnya masih di kredit sebesar 29.000. Kemudian beban peliputan profil bisnis, saldo awalnya di debit sebesar 1.340, kemudian saldo akhirnya di debit sebesar 1.840. Beban sewa kantor, saldo awalnya 1.000, kemudian saldo akhirnya 1.100. Beban sewa platform virtual, saldo awalnya 800, kemudian saldo akhirnya 1.000 di debit. Beban sewa peralatan di neraca saldo sebelumnya belum ada, jadi dikosongin. Beban gaji, saldo awalnya di debit sebesar 400, kemudian saldo akhirnya 700 di debit. Beban listrik, air, internet, saldo awalnya di debit 350, saldo akhirnya 750 di debit. Beban perlengkapan dari neraca saldo sebelumnya 180 di debit. Kemudian beban iklan, saldo awalnya 750, kemudian saldo akhirnya 1.150 di debit. Jadi dari awal sampai akhir di debit. Kemudian beban internet kantor, di neraca saldo sebelumnya belum ada. Kemudian terjadi transaksi di tanggal 2 sebesar 70 di debit, jadi saldo 70 di debit. Kemudian saldo akhirnya 270 di debit juga. Beban depresiasi peralatan kantor itu di neraca saldo sebelumnya belum ada, jadi kosongin. Kemudian beban lain-lain,
Beban lain-lain di neraca saldo sebelumnya, saldo awal 250, kemudian saldo akhirnya 380. Selanjutnya neraca saldo. Jadi neraca saldo adalah laporan yang berisi seluruh nama akun beserta saldo akhirnya. Kas di debit sebesar 46.700, piutang usaha di debit sebesar 5.000, perlengkapan di debit 550, sewa peralatan dibayar di muka di debit 1.200, peralatan kantor di debit 1.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor belum ada, utang usaha di kredit 1.500, utang gaji belum ada, pendapatan diterima di muka di kredit sebesar 4.000, beban yang masih harus dibayar tidak ada, modal 16.820 di kredit, price-nya 1.800 di debit, pendapatan jasa pembuatan software 12.300 di kredit, pendapatan jasa pembuatan web 29.000 di kredit, beban peliputan profil bisnis 1.840 di debit, beban sewa kantor 1.100 di debit, beban sewa platform virtual 1.000 di debit, beban sewa peralatan tidak ada, beban gaji 700 di debit, beban listrik air internet 750 di debit, beban perlengkapan 180 di debit, beban iklan 1.150 di debit, beban internet kantor 270 di debit, beban depresiasi peralatan kantor belum ada, beban lain-lain 380 di debit. Totalnya di debit 63.620, di kredit juga 63.620. Jadi balance. Kemudian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dilakukan guna menyesuaikan akun saldo dengan keadaan sebenarnya atau transaksi sebenarnya. Nomor 1, informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa 200. Nah, di sini di neraca saldo yang baru kita buat tadi, itu si total perlengkapan ada 550. Sedangkan di jurnal penyesuaian ini masih tersisa 200. Jadi kita hitung 550 dikurang 200. Jadi masih ada jadi jumlah yang terpakai itu 350. Kemudian kita masukkan pencatatannya, beban perlengkapan di debit 350 karena sudah kita terpakai. Kemudian perlengkapannya juga di kredit 350. Nomor 2, sewa kendaraan yang disewa untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober terhitung terpakai 1 bulan. Nah, ini di jurnal umum diberitahu bahwa jumlah yang dibayar untuk sewa kendaraan 1 tahun itu sebesar 1.200. Sedangkan yang baru dipakai 1 bulan, jadi kita hitung 1.200 dibagi 12. Jadi dapat per bulannya itu 100. Jadi langsung kita tulis di sini, beban sewa peralatan di debit 100, kemudian sewa peralatan bayar di muka di kredit 100. 3. Tanggal 4 Oktober 2020, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang. Namun Roberto baru bisa menyelesaikan pekerjaan di bulan Oktober. Nah, ini Roberto mendapat pembayaran untuk bulan Oktober dan November. Tapi Roberto baru menyelesaikan pekerjaan bulan Oktober. PT Rindang membayar ke Roberto itu sebesar 4.000. Di jurnal umumnya ada sebesar 4.000. Karena baru diselesaikan 1 bulan, jadi kita bagi 2. Jadi kita tulis di sini pendapatan diterima di muka 2.000 di debit dan pendapatan jasa pembuatan web juga 2.000 di kredit. 4. Petugas security diajak lembur pada 30 Oktober untuk pengamanan kantor. Gaji janji dibayarkan di awal bulan dengan 50. Jadi petugas security kita masih punya hutang gaji dengan
petugas security, karena security sudah melakukan pekerjaannya tapi kita belum bayarnya kan, jadi utang gitu. Kemudian kita catat di sini beban gajinya 50 di debit dan utang gaji 50 di kredit. Kemudian 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar 100, akan dibayar bulan depan. Jadi ini kita masih punya beban yang harus dibayar untuk bulan depan. Jadi kita catat beban listrik, air, internet sebesar 100 di debit, kemudian beban yang masih harus dibayar sebesar 100 di kredit. 6. Sudah selesai jasa pembuatan web untuk PT Sriwijaya, janji dibayar bulan depan sebesar 5.000. Nah, jadi kita masih punya piutang usaha dari PT tersebut yang harus dibayarkan ke kita. Jadi piutang usahanya bertambah di debit sebesar 5.000, pendapatan jasa pembuatan web juga bertambah sebesar 5.000 di kredit. 7. Komputer yang telah dibeli bulan ini diperkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusutan nilai sisa 40 rupiah. Jadi metode garis lurus ini ngitungnya yaitu nilai dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Nah, kita masukin angkanya, jadinya nilainya 1000 dikurang nilai sisa 40, kemudian dibagi umur ekonomis 4. Nah, kita hitung yang nilai dikurang nilai sisa karena dalam kurung. Jadi 1000 dikurang 40 itu 960 dibagi 4 sama dengan 240. Kemudian karena kita mau cari per bulan, 240-nya dibagi 12 sama dengan 20. Jadi kita dapat, untuk kita tulis di pencatatan, beban depresiasi peralatan kantor di debit sebesar 20, kemudian akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit sebesar 20. Selanjutnya buku besar setelah penyesuaian. Jadi buku besar setelah penyesuaian kita tinggal masukin sesuai akun-akun yang udah ditulis di jurnal penyesuaian. Kita tinggal masukin sesuai akun yang di jurnal penyesuaian, kemudian ditambah atau dikurang dari saldo sebelumnya. Misalnya 1 di piutang usaha, dari jurnal penyesuaian itu di debit 5.000. Jadi saldo yang sebelumnya 5.000 di debit jadi 10.000 di debit. Kemudian perlengkapan dari jurnal penyesuaian 350 di kredit jadi 550 di debit dikurang 350 kredit, hasilnya jadi 200 di debit. Kemudian sewa peralatan dibayar di muka, dari penyesuaian 100 di kredit, jadinya 1.200 dari debit dikurang 100 kredit, jadi hasil saldonya 1.100 di debit. Lalu akumulasi depresiasi peralatan kantor. Ini dari penyesuaian di kredit 20, saldonya jadi di kredit 20. Lalu utang gaji dari penyesuaian di kredit 50, jadinya saldo 50 juga di kredit. Pendapatan diterima di muka dari penyesuaian 2.000 di debit. Saldo akhir menjadi 2.000 di kredit. Beban yang masih harus dibayar dari penyesuaian di kredit sebesar 100, jadi saldonya di kredit sebesar 100. Lalu pendapatan jasa pembuatan web dari
penyesuaian di kredit sebesar 7.000, jadi saldonya 36.000 di kredit. Kemudian beban sewa peralatan dari penyesuaian 100 di debit, jadi saldo akhirnya 100 di debit juga. Beban gaji dari penyesuaian 50 di debit, jadi hasil saldo akhirnya 750 di debit. Beban listrik, air, dan internet dari penyesuaian di debit 100, jadi saldo akhirnya di debit 850. Lalu beban perlengkapan dari penyesuaian 350 di debit, jadi saldo akhirnya 530 di debit. Beban depresiasi peralatan kantor dari penyesuaian 20.000 di debit, jadi saldo akhirnya 20 juga di debit. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, kas di debit 46.700, piutang usaha di debit 10.000, perlengkapan di debit 200, sewa peralatan dibayar di muka di debit 1.100, peralatan kantor 1.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor 20 di kredit, utang usaha 1.500 di kredit, utang gaji 50 di kredit, pendapatan diterima di muka 2.000 di kredit, beban yang masih harus dibayar 100 di kredit, modalnya 16.820 di kredit, price-nya 1.800 di debit, pendapatan jasa pembuatan software 12.300 di kredit, pendapatan jasa pembuatan web 36.000 di kredit, beban peliputan profil bisnis 1.840 di debit, beban sewa kantor 1.100 di debit, beban sewa platform virtual 1.000 di debit, beban sewa peralatan 1.100 di debit, beban gaji 750 di debit, beban listrik, air, internet 850 di debit, beban perlengkapan 530 di debit, beban iklan 1.150 di debit, beban internet kantor 270 di debit, beban depresiasi peralatan kantor 20 di debit, beban lain-lain 380 di debit. Kemudian totalnya di debit 68.790, di kredit 68.790. Sesudah neraca saldo setelah penyesuaian, kita membuat worksheet atau neraca lajur. Neraca lajur atau worksheet ini adalah laporan yang mencakup dari neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca saldo sesudah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Di sini kita tinggal salin-salin dari pekerjaan sebelumnya yang sudah dilakukan. Kemudian sesuai akunnya, kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa peralatan dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor, masuk ke harta, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, masuk ke hutang, modal, prive masuk ke modal, pendapatan jasa pembuatan software, pendapatan jasa pembuatan web masuk ke pendapatan, beban peliputan profil bisnis, beban sewa kantor, beban sewa platform virtual, beban sewa peralatan, beban gaji, beban listrik, air, internet, beban perlengkapan, beban iklan, beban internet kantor, beban depresiasi peralatan kantor, beban lain-lain masuk ke beban. Kemudian laporan laba ruginya dipisahkan dari harta, dari benua
pendapatan dan beban. Kemudian dijumlahkan semuanya. Di debit ada 7.990, kemudian di kredit 48.300. Nah, di sini pendapatan lebih besar, berarti dia mengalami keuntungan atau laba. Kemudian laporan posisi keuangan dari benua harta, utang, dan modal. Kemudian dijumlahkan semuanya. Dan hasil akhirnya 40.310 di laba rugi dan 40.310 di laporan keuangan, laporan posisi keuangan. Kemudian yang terakhir, laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi kita buat, kita ambil dari pendapatan dan beban. Pendapatan jasa pembuatan software, pendapatan jasa pembuatan web, kemudian total pendapatan 48.300. Bebannya, beban peliputan profil bisnis 1.840, beban sewa kantor 1.100, beban sewa platform virtual 1.000, beban sewa peralatan 100, beban gaji 750, beban listrik air internet 850, beban perlengkapan 530, beban iklan 1.150, beban internet kantor 270, beban depresiasi peralatan kantor 20, beban lain-lain 380. Kemudian total beban 7.990. Kemudian laporan perubahan modalnya, modal awal yaitu 16.820 ditambah laba bersih 40.310 dikurangi price 1.800. Jadi perubahan modal 31 Oktober 2020 adalah 55.330. Yang terakhir, laporan posisi keuangan. Ada aset, yaitu aset lancar, ada kas 46.700, piutang usaha 10.000, perlengkapan 200, sewa peralatan dibayar di muka 1.100, 58.000. Aset tetap, peralatan kantor 1.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor ini dikurang 20. Kemudian total aset tetapnya 980. Total semua asetnya 58.980. Lalu ada liabilitas lancar, utang usaha 1.500, utang gaji 50, pendapatan diterima di muka 2.000, beban yang masih harus dibayar 100. Total liabilitas lancar 3.650. Ekuitas yaitu modal terupdate yang telah dibikin sebelumnya yaitu 55.330. Total liabilitas dan ekuitas 58.980. Jadi itu adalah siklus akuntansi yang telah saya kerjakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.